Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat data, sahabat statistik. Kegiatan registrasi sosial ekonomi akan berjalan pada tahun ini. Tentunya kita ingin tahu apa saja yang akan dilakukan. Instruktur daerah ya. Instruktur daerah dari Kabupaten Lahat. Saya panggil Yurima atau Yunia ini? Yurima aja. Yurima, oke. Yurima, saya ingin tahu sih apa pertama sekali petugas yang dilakukan ketika mendatangi narasumber atau responden. Pada hari pertama, kedua, dan ketiga itu, jadi petugas itu akan melakukan verifikasi dulu ya, verifikasi pendataan ke lapangan, mengenali wilayah kerja mereka, kemudian mereka akan berkunjung ke ketua SLS. Dalam hal ini PPL ya, PPL itu petugas lapangan atau petugas pendataannya. PPL akan mendatangi ketua SLS di mana wilayah kerja mereka. Kalau misalnya wilayah kerja mereka itu adalah kelurahan, maka yang didatangin adalah ininya ya, Pak RT-nya ya. Kalau wilayah kerjanya itu pedesaan, maka yang didatangi PPL adalah kadusnya. Iya, kadusnya. Anggaplah di sini misalnya PPL di hari pertama setelah melakukan verifikasi lapangan, kemudian PPL mendatangin, anggaplah di sini kadus ya, ada yang mendatangin kadus, misalnya kepala dusun 1, yang dilakukan PPL di sini adalah verifikasi nama-nama warga yang sudah ada, yang sudah tertera di dalam dokumen yang namanya VK1 atau verifikasi keluarga 1, seperti itu. Jadi petugas mendatangi PPL itu petugas pencacar. Iya, petugas lapangan atau petugas pendataan ya. Ketua LSR itu seperti RT, ketua RT, Ya, RT, RW, atau serta kadis lingkungan tadi ya. setempat ya. Terus berarti ketika petugas melaporkan atau memverifikasi, bagaimana yang dilakukan? Apakah pada saat itu untuk tingkat kesejahteraan atau kegiatan apa sosial ekonomi itu langsung ditentukan oleh ketua SLS itu sendiri? Jadi begini, memang tujuan PPL mendatangi ketua SLS pertama adalah istilahnya apa ya, permisi dulu ya. Kalau bahasa Jawanya apa tuh? Kulunun. Kulunun dulu ya, kulunun dulu sama ketua atau lingkungan setempat ya, terkecil. Kemudian petugas mengeluarkan yang namanya PK1 tadi, verifikasi keluarga, dokumen PK1 yang berisi berarti nama-nama warga di sana, di mana setiap nama-nama warga di sana itu akan ditanyakan oleh petugas, apakah warga yang tertera di sana itu masih berdomisili di sana, masih tinggal di sana atau tidak, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ketua SLS juga nanti yang menentukan apakah nanti pengkategorian untuk setiap keluarga itu tergolong sangat miskin atau tidak miskin. Kebetulan di dalam PK1 ini hanya ada 3 kategori gitu kan. Nah, miskin, sangat miskin, dan tidak miskin, seperti itu. Oh, jadi yang menentukan itu ketua SLS. Terus kalau terjadi di lapangan ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan ketua SLS itu bagaimana? Ya, kalau itu tidak sesuai kondisi lapangannya, ternyata misalnya ya, petugas mendatangi ketua SLS mengatakan bahwa itu miskin, ternyata kondisi di lapangannya keluarga tersebut tidak miskin. Ya, tidak apa-apa, terus saja dijalankan pendataannya. Kan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner berikutnya yang namanya K. Di sana akan kelihatan. Nanti dari kuesioner itu setelah diolah, pengkategorian sebenarnya akan keluar dari sana. Oh, jadi nggak usah, kalau kita jawabnya jujur, jadi nggak usah khawatir dengan apa yang sudah direkomendasikan oleh ketua SLS-nya nanti. Gitu. Jadi ketika di sana nanti akan disajikan beberapa pertanyaan responden, terus responden menjawab sesuai dengan kejujurannya nih, karena kejujuran responden itu akan menghasilkan data dalam mengambil kebijakan pemerintah. Iya, karena kejujuran itu fondasi buat kita ngebangun database yang yang sedang kita laksanakan sekarang. Jadi nanti baik buruknya hasil pendataan resosek ini itu ya dari responden, dari masyarakat begitu. Kalau petugas kan dia sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan
apa yang sudah dipelajari sesuai dengan metodologi. Sekarang tugasnya responden itu bagaimana bisa menjawabnya dengan jujur supaya hasilnya juga sesuai dengan yang sebenarnya, seperti itu. Selain kuesioner juga kalau nggak salah ada menggunakan aplikasi WordCat ya. WordCat itu ada memfoto keadaan dari kepala keluarga di situ. Iya, kalau dia berdasarkan rekomendasi ketua SLS-nya tergolong miskin atau sangat miskin, maka untuk pendataan door to door-nya itu petugas akan selain men-tagging juga memfoto kondisi rumah keluarga tersebut. Seperti itu. Kalau di satu keluarga itu ada keluarga miskin, bagaimana perlakuannya? Kalau misalnya maksudnya di dalam satu rumah itu ada beberapa keluarga gitu, terus keluarga, salah satunya miskin. Semuanya miskin? Kalau semuanya miskin ya semua yang akan didata oleh petugas adalah semua orang yang ada di wilayah kerjanya ya. Tapi beda kakak gitu? Ya. Statusnya beda kakak? Nanti semua yang didata itu akan digiotak. Cuman yang membedakan yang difoto dengan yang tidak difoto itu adalah miskin tidak miskinnya. Kalau dia tidak miskin maka tidak perlu digiotak menggunakan foto. Tapi kalau dia kategori miskin dan sangat miskin maka geotak yang digunakan adalah geotak dengan foto. Dan kalau seandainya di dalam satu bangunan rumah ada dua kakak ya, ada dua keluarga, yang satu miskin satu tidak miskin, maka kita akan menggunakan geotak dengan foto seperti itu. Jadi seandainya nih boleh saya simpulkan kalau salah kalau dikoreksi, kalau benar ya lanjut ya. Cukuplah ketika petugas datang di lapangan, ketika ada dua keluarga, ambillah salah satu keluarga yang difoto atau gitu foto ya. Ini contoh maksudnya? Iya, contoh untuk diambil siapa yang paling miskin. Cuman satu kali pengambilan foto. Iya, kalau misalnya satu rumah nih contohnya satu rumah ada dua keluarga kan, ya, seperti yang tadi kan, satu rumah ada dua keluarga, satu miskin, satu tidak miskin. Cukup satu kali aja geotak dengan pengambilan foto, karena pengambilan geotak itu berlaku untuk satu bangunan berpenghuni seperti itu. Jadi penggunaan data yang dihasilkan dari kuesioner yang ditanyakan itu akan berpengaruh pada kesimpulan akhir atau nanti akan mengukur standar tingkatan sosial ekonomi masyarakat. Ya bisa dikatakan begitu. Jadi ini udah masuk kuesioner bukan PK lagi tapi ya Kang Baim ya, ini udah masuk ke kuesioner lanjutan, kuesioner K namanya. Kuesioner K ini nanti yang menangkap struktur atau klasifikasi kelas ekonomi setiap keluarga, seperti itu sih. Akan menghasilkan basis data yang akan berguna untuk dalam mengambil kebijakan pemerintah. Iya, berguna untuk mengambil kebijakan pemerintah, untuk ini kan sebagai dasar untuk ini ya, data perlindungan ekonomi dan sosial ya. Ini akan mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi data yang digunakan sekarang ini, kalau orang nyebutnya data DTKS ya. Nah mudah-mudahan nanti kalau resource-nya harus bagus ya hasilnya, itu bisa digunakan untuk pengganti data itu. Selain koordinasi yang atau verifikasi ya, kembali ke awal lagi, verifikasi kuesioner yang bersama ketua SLS itu apa lagi yang akan dilakukan oleh petugas? Untuk kuesioner PK1. Ya, PK1. Petugas selain mengidentifikasi seluruh nama-nama yang ada di prelis, nanti petugas di sana juga akan menambahkan siapa-siapa warga atau yang sudah memenuhi konsep penduduk ya, yang nanti akan dimasukkan sebagai keluarga baru di wilayah tersebut. Sebentar, itu sumbernya dari sensus penduduk tahun 2020 ya? Maksudnya nama-nama yang di prelis? Iya, prelis itu. Iya. Ya tinggal memverifikasi terus melakukan pendataan. Verifikasi dan mengupdate. Update. Oke. Sesuai dengan kondisi sekarang. Seperti itu. Mungkin itu saja bincang-bincang kita. Sangat luar biasa sekali. Pendataan itu sangat menentukan dalam mengambil kebijakan pemerintah, terutama
ketika ketua SLS menentukan tingkatan sosial ekonomi masyarakatnya, benar begitu? Dan nanti akan diverifikasi, maksudnya gitu ya? Boleh dikatakan begitu, Mbak Rima? Kita tidak memverifikasi apa yang sudah ditentukan oleh ketua SLS, tapi kita akan melakukan pendataan atas data yang sudah apa adanya, yang tadi sudah sudah dikategorikan oleh ketua SLS-nya, seperti itu. Tapi kita tidak akan mengubah atau mengubah atau memverifikasi apa yang sudah diputuskan oleh ketua SLS untuk kelas ekonomi. Karena nanti akan ada pembahasan ya, karena alurnya nanti ketika alurnya dari kegiatan Reselsek ini nanti akan ada pembahasan tingkat lanjut ya. Setelah ini diolah kan itu akan diadakan yang namanya FKP ya. FKP itu nanti di sana akan nanti di sana akan kita hadirkan juga kan di dalam FKP itu forum komunikasi ya, komunikasi antar pemerintah ya. Akan di tahun 2023 ya insya Allah itu nanti hasil dari pendataan K yang kuesioner K itu nanti akan keluar di FKP itu untuk nanti dikomunikasikan lagi dengan aparat ini ya, aparat pemerintahan seperti itu untuk legalisasinya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rima. Yuk Rima atau Mbak Rima? Yuk Rima sih, saya kan orang Lahat Mas. Terima kasih sahabat data sekalian, bincang-bincang kita semoga memberikan manfaat. Data yang kita hasilkan akan berkualitas jika responden ataupun petugas menjawab melaksanakan tugasnya dengan jujur dan amanah. Oleh karena itu, terimalah para petugas pada saat kegiatan registrasi sosial ekonomi berada di wilayah Anda. Selamat bertugas pada petugas sensus, semoga memberikan manfaat.